ketika saya sudah mondok, saya selalu mikir, seandainya saya tidak mondok dulu, mau jadi apa saya sekarang? Artinya tidak ada pengetahuan agama, paling tidaklah kita tahu tata cara kita sholat. Artinya ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita tahu cara kita balik ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Bersama saya Muhammad Ardi Ardani dan bintang tamu spesial kita hari ini Ustaz Yogi Aspani. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Kabarnya? Baik. Bisa dijelaskan dulu Ustaz pengalaman Anda yang selama Anda mondok di pondok pesantren sampai detik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiknya langsung saja, pertama dulu awal mondok itu kita tidak pernah memikirkan apa sih tujuan kita untuk mondok itu, masuk ke pesantren itu. Ini sebenarnya kita itu saya sendiri berawal dari paksaan orang tua. Jadi tidak murni dari diri sendiri yang ada keinginan untuk mondok. Tapi sebenarnya ada keinginan untuk sekolah di pesantren, tapi tidak ada keinginan untuk mondok. Berarti sebelum mondok itu dipaksa sama orang tua, terus langsung mondok, atau gimana reaksi pertama antum itu kayak gimana? Pertama, awalnya kan dulu itu pas baru lulus, orang tua itu nggak pernah bilang, ayo mondok, sekolah di sini, nggak pernah. Berarti tidak ada kekangan ya dari orang tua? Tidak ada sebenarnya. Saya itu pernah ingin mondok ke daerah Kopang gitu, tapi tidak jadi karena simpang siur di sana itu saya ditunggu sama ustaznya gitu. Tapi setelah itu orang tua tiba-tiba ada keluarga di Gunung Sari kan, orang tua bilang kamu mondok di sana. Saya kaget ketika dikasih tahu seperti itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tapi sudah diajak mondok. Itu kaget betul gitu. Berarti dari awal dipaksa untuk mondok, terus ada keluarga di Gunung Sari, akhirnya masuk mondok di sana. Kalau boleh tahu nama pondoknya di mana Ustaz? Nama pondoknya Pondok Pesantren Al Halimi Sesela. Pondok Pesantren Al Halimi. Iya. Berarti semenjak dipaksa sama orang tua masuk ke Al Halimi, first impression antum itu kayak gimana Ustaz ketika di sana? Pertama itu sebenarnya saya tidak mondok. Nah, pertama Tidak di pondok mondok. itu ya. Saya tinggal di rumahnya keluarga di sana. Saudaranya dari kakek saya kan, nggak mondok, tapi itu 1 semester nggak mondok, nggak tinggal di pondok. Berarti 6 bulan berarti. 6 bulan, selama 6 bulan itu saya tinggal di sana tapi kesepian. Artinya nggak ada teman untuk main-main atau apa. Dan suatu ketika ada teman saya yang mondok, yang tinggal di pondok, itu yang ngajak saya pertama ke pondok. Nah, pertama ngajak ke pondok, terus saya ikutlah ke pondok. Ternyata sistem di pondoknya kayak gini, kayak gini. Setelah itu saya baru sebelum saya masuk itu saya nginap 1 malam, terus ikutlah kegiatan-kegiatan di pondok, walaupun bukan anak pondok tapi dikasih lah sama ustaz-ustaz yang ada di sana kan. Setelah itu baru ada rasa kok di sini lebih nyaman ya daripada di rumah keluarga sendiri gitu. Oh, berarti terbalik ya. Terhadap pemirsa, saya juga pernah mondok dulu tapi tidak betah. Beliau ini luar biasa Ustaz Yogi ini. Beliau kebalikan dari saya. Saya mondok tidak betah, beliau mondok langsung betah gitu. Ustaz, kayak berapa tahun antum mondok di sana? Kalau dihitung sebenarnya dari awal masuk ke pesantren itu sampai sekarang itu sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 Berarti tahun. lulus SMA, diam di sana untuk ngabdi. Ya. Kira-kira Pak Ustaz, resep utama supaya kita betah untuk mondok, supaya ada adik kita mungkin yang menonton podcast ini
ada referensinya untuk supaya dia betah besok ketika dia mondok? Pertama, resep yang pertama ya, kalau dia mikir, tapi ini orang-orang kadang-kadang itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang paling yang membuat motivasi dalam dirinya sendiri. Yang pertama itu sebenarnya orang tua, itu motivasi paling utama untuk orang bisa betah mondok. Berarti supporting dari orang tua itu? Iya, sebenarnya kalau orang tuanya itu support anaknya untuk mondok itu bagus sekali. Kadang-kadang ini yang menjadi gejala untuk anak itu selalu memanjakan, bukan berarti memanjakan memberikan hal-hal yang, tapi ketika anaknya ini diturutin itu yang membuat anak itu kayak, oh diginiin sama orang tua saya, lebih enak gini. Dan walaupun saya dulu saya sendiri, adik saya nggak ada kan, tetap saya itu nggak dimanja-manjain sama orang tua. Walaupun kan katanya anak tunggal itu dimanjain, saya malah kebalik, tetap nggak ada namanya anak tunggal, anak siapa, tetap saya nggak ada dimanja-manjain gitu, tetap. Nah, yang pertama yang membuat saya itu betah itu karena orang tua yang pertama, dan yang membuat yang kedua itu karena yang tadi ingin bisa baca kitab, ingin mengetahui sesuatu itu ya. Terus kalau tidak mondok, awalnya saya itu kayak tadi terpaksanya itu mau berhenti, nanti orang tua marah. Tapi saya orangnya memang sih nggak terlalu barbar, artinya ketika tidak ingin mondok, berhenti mondok kayak orang-orang kan ngamuk di depan orang tuanya atau gimana, saya itu tidak. Kalau orang tua sudah bilang tidak ya tidak gitu, tapi nggak pernah sampai yang lebih gitu. Dan cara saya dulu untuk mengatasi yang namanya orang anak pondok kan ingin pulang, ya betul. Ingin pulang dan segala rasa itu. Pertama, waktu saya rajin-rajinnya di pondok itu kelas 1, kelas 2 MTS. Itu pas lagi ngafal kitab Jurumiyah. Itu kan pondok saya dekat sama persawahan. Jadi ketika ada rasa ingin pulang, itu setiap rasa ingin pulang saya selalu pergi ke sawah buat ngapal menghadap timur. Karena kalau hadap timur itu berarti jalan pulang. Itu yang membuat ini kalau nggak pulang, kalau dulu kan masih kecil nggak berani kita pulang. Nanti mau pulang balik kemana? Saya nggak tahu. Itu berarti nggak tahu jalan dari pondok ke rumah antum, itu nggak tahu jalan? Nggak tahu. Dulu pertama-tama nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi jalan satu-satunya untuk kalau ingin pulang itu duduk di sawah sambil ngapal menghadap timur. Iya. Gimana ya caranya saya pulang? Itu. Tapi mau nggak mau itu waktu itu saya diketatin untuk ngapal. Saat saya sendiri malah itu. Teman-teman yang lain agak bebas. Saya sendiri itu setiap hari satu bab dihafal. Itu apa yang dihafal, Bos? Kitab Jurumiyah. Itu dasarnya untuk anak-anak pondok biasanya. Bisa dijelaskan kitab Jurumiyah itu apa, manfaatnya apa, yang dibahas di dalam kitab itu apa? Kitab Jurumiyah ini karangan Syekh Al-Ajurumi, membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Nah, jadi itu kayaknya di setiap pondok itu wajib untuk belajar kitab Jurumiyah ini, karena itu paling dasar ketika masuk pondok. Nggak tahu kalau pondok-pondok yang lain, kalau di rata-rata di pondok Sesela itu belajar kitab Jurumiyah gitu, untuk sebagai dasarnya dihafal gitu. Dan lanjutannya nanti ada kitab Imriti, Nazm Maksud, Alfiyah dan lain-lain gitu. Masya Allah, luar biasa sekali pengalaman Ustadz kita dalam kehidupan di pondok dulu ketika beliau menjadi santri. Nah, perlu diketahui teman-teman sahabat ngopi majelis ngopi, bahwa resep untuk betah untuk mondok itu ada 3. Benar ya Ustaz? Yang pertama itu apa tadi Mas? Motivasi orang tua atau supporting dari orang tua, itu yang seperti. Terus yang kedua tadi rasa penasaran, ingin tahu untuk mengetahui satu ilmu. Terus yang ketiga terpaksa tadi ya. Iya. Yang terpaksa juga ada dampak positifnya. Iya. Karena dulu kan saya pernah mondok dulu tapi nggak betah. Ada kata-kata dari pondok saya, dari Ustaz dari pondok saya,
Katanya terpaksa, yang pertama itu dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, luar biasa. Jadinya ya kita tahu di semua pondok mungkinnya dipaksa untuk melakukan sesuatu itu kan hal yang wajib. Kita lanjut Ustaz ya. Karena saya mau nyampaikan gini. Karena orang tua saya gini, awal-awal mondok itu kan kecil dulu itu lagi senang-senangnya sepedaan dan main-main yang lain lah. Itu gitu. hal yang wajar ya. Ya, itu saya dijanjikan nanti kalau kamu lulus, kamu saya beliin motor. Itu kan hal biasa kan, itu dijanjikan. Kamu bawa sepedamu, apapun yang kamu mau, saya akan kasih, saya akan kabulkan, gitu kata orang tua. Tapi setelah beberapa tahun mondok ini baru kerasa, oh ternyata semua itu awalnya dulu saya pernah dijanjikan sama orang tua dibeliin ini, dibeliin itu, mana nggak ada sampai sekarang. Berarti itu pemikiran awal saya, mana nggak ada. Ternyata setelah dampaknya itu ketika saya sudah lulus, malah ketika sudah lulus masuk kuliah, ternyata ketika sudah masuk kuliah baru kelihatan, oh ternyata yang dijanjikan itu dulu sebenarnya dampaknya. karena dulu kan saya pernah mondok dulu tapi nggak betah. Ada kata-kata dari pondok saya, dari ustaz dari pondok saya, katanya terpaksa, yang pertama itu dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, luar biasa. Jadinya ya kita tahu di semua pondok mungkinnya dipaksa untuk melakukan sesuatu itu kan hal yang wajib. Kita lanjut Ustaz ya. Karena saya mau nyampaikan gini. Karena orang tua saya gini, awal-awal mondok itu kan kecil dulu itu lagi senang-senangnya sepedaan dan main-main yang lain lah. Itu hal yang wajar ya. Ya, itu saya dijanjikan nanti kalau kamu lulus, kamu saya beliin motor. Itu kan hal biasa kan, itu dijanjikan. Kamu bawa sepedamu, apapun yang kamu mau, saya akan kasih, saya akan kabulkan, gitu kata orang tua. Tapi setelah beberapa tahun mondok ini baru kerasa, oh ternyata semua itu awalnya dulu saya pernah dijanjikan sama orang tua dibeliin ini, dibeliin itu, mana nggak ada sampai sekarang. Berarti itu pemikiran awal saya, mana nggak ada. Ternyata setelah dampaknya itu ketika saya sudah lulus, malah ketika sudah lulus masuk kuliah, ternyata ketika sudah masuk kuliah baru kelihatan, oh ternyata yang dijanjikan itu dulu sebenarnya dampaknya besar sekali untuk saya, yang dimana sudah terpikirkan ketika sudah masuk kuliah itu, oh ternyata orang tua kayak gitu itu untuk anaknya loh, bukan untuk dia juga gitu. Dan ternyata ketika saya sudah mondok, saya selalu mikir, seandainya saya tidak mondok dulu, mau jadi apa saya sekarang. Artinya tidak ada pengetahuan agama, paling tidaklah kita tahu tata cara kita sholat. Artinya ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita tahu cara kita balik ke Allah, kita tahu caranya kita untuk menghadap ke Allah gitu. Nah itu yang membuat saya syukur sekali, bisa dipaksa dulu, bisa dipaksa, dan sekarang alhamdulillah jadinya memikirkan hal-hal itu tidak lagi. Berarti tujuan orang tua itu sebenarnya Bagus juga, supaya kita sebagai anak itu paling tidak kita tahu cara kita sholat, kita tahu hal-hal yang dasar lah dalam beragama. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Antum ini kan mondok 10 tahun, jadinya 6 tahun untuk mondok, berarti ada sisa 4 tahun. Berarti 4 tahunnya itu ngabdi ya? Iya, Ngabdi. Berarti selama 4 tahun jadi ustadz berarti ya? Sebenarnya selama mondoknya selama 6 tahun itu, lulusnya itu ada keinginan dulu untuk berhenti di pondok. Pertama di awal di kelas 3 MTS itu ada keinginan untuk berhenti mondok juga. Namanya juga kan baru naik ke remaja ya, masih masa-masa puber. Masa-masa puber itu saya ingin kayak orang-orang dah, yang bebas ya, motor terkelekan ya.
benar kayak gitu. Namanya juga baru naik Uber itu. Saya pingin kayak orang-orang sekolah SMA, gonceng cewek gitu. Itu manusiawi memang. Tapi ternyata pertama saya ingin pindah mondok dulu. Minta ke orang tua, saya mau pindah mondok. Kemana? Ke Jawa. Tapi orang tua tidak kasih. Setelah itu saya minta pindah ke Kediri. Ya, tapi tidak dikasih karena gimana ya? Nggak tahu sih orang tua itu mikir kayak gimana dulu. Setelah itu ada kepikiran, kalau gimana ya kalau saya sekolah kayak orang-orang ini, sekolah SMA pakai motor bolak-balik itu, kelihatan orang-orang ini enak sekali itu kayak dulu. Ternyata orang tua tidak ngasih dan akhirnya tetaplah di pondok. Di Al-Halimi. Ya. Terus lulus di sana langsung jadi ustadz. Kira-kira untuk saya ingin bertanya gini Pak Ustadz. Kira-kira teknik atau cara rekrutmen untuk santri baru, bagaimana supaya anak-anak muda di khususnya Lombok ini kan untuk mau memondokkan diri, itu bagaimana cara pondok untuk merekrut santri barunya? Gini, awalnya gini, di pondok kita itu dulu tidak ada yang namanya, kan dulu masih zaman yang belum sekarang ini kan, media sosial ataupun yang lainnya. Kita itu dulu nggak ada yang namanya brosur yang secara nyata, zahir ataupun secara media sosial kan dulu. Tapi kita itu dibentuk gimana caranya agar tata krama akhlak kita diperbaiki. Ketika pulang ke rumah itu tidak menghilangkan kesantriannya, tidak menghilangkan gimana caranya di pondok. Itu langkah utama. Jadinya kita itu bisa dikatakan brosur berjalan. Orang-orang itu tertarik kayaknya di rumah saya ya. Walaupun tidak banyak yang, walaupun tidak banyak, sedikit, tapi mereka tertarik. Mereka sering tanya, kamu di mondok di mana? Kamu mondok di mana? Karena mungkin mereka melihat tata cara atau akhlak kita ketika di rumah gitu. Itu salah satunya. Dan banyak lagi yang kita tampilkan. Kalau berarti yang dijual ya kan bahasa kasarnya, yang dijual sama pondok antum itu ketika santrinya pulang, itu santri-santri itu kayak akhlak yang di pondok itu dijaga ke masyarakat, dari tata keramanya itu dijaga ya. Berarti itu nilai jual pondok untuk merekrut santri-santri baru supaya mondok di sana. ya.